Ya. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dimulai dengan sejauh mana Bapak sudah mempersiapkan. Apakah ini bagian dari eh, rencana Bapak untuk menjadi agen SR12 seperti apa? Ataukah memang ini suatu bisnis model yang nantinya itu konsepnya seperti minimarket atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Jadi nanti biar saya bisa menyesuaikan nanti saran dan masukannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Ya, ya terima kasih Bapak Arvin untuk kesediaan waktunya. Hal yang terkait dengan keagenan ini saya baru pemula ya Pak, jadi memang harus banyak bimbingan Pak. Pemula gitu, jadi belum pengalaman tentang apa namanya retail gitu Pak. Untuk hal yang terkait dengan produk-produk gitu kan, untuk positioning yang Bapak arahkan kemarin itu, terus untuk launchingnya dan sebagainya gitu ya. Karena memang saya baru mempersiapkan dana dan persiapan untuk rukonya di bulan Agustus pertengahan. Seperti itu sih Pak yang baru ini. Cuman kan bimbingan tiap apa di grup itu kan saya sering ikuti perjalanannya Pak ya, perjalanannya. Cuman di sini ada satu komunitas di kami ya, adalah kurang lebih 500 orang komunitas itu bisa saya berdayakan jadi seller saya nantinya Pak. Oh, Jadi siap, siap. seller saya. Nah, ada 500 komunitas 500 kami. member ya, Pak ya? Ya, ya terdiri dari UMKM ya, kemudian dari foundation yang saya apa networking teman-teman di foundation ya. Jadi nanti mereka bisa saja menawarkan kepada para donaturnya produk-produk ini. Nah, tentunya saya harus kuasai dulu nanti jadi pembicara ini siapa aja. Maka kan nanti kalau saya udah buka, akan saya undang beberapa seller-seller ini untuk mendapatkan semacam arahan dan bimbingan gitu Pak. Supaya dari pusat yang saya bangun ini, supaya nanti brandnya dikenal, tempatnya ada, produknya kelihatan, baru setelah itu mereka akan saya ajak meeting untuk evaluasi gitu Pak. Baru sekedar itu aja sih awal-awal yang akan saya bangun, karena memang kesiapannya di Agustus sudah oke lah gitu. Tinggal dulunya kan saya rencanakan Januari Pak, Januari 2024 tahun ini. ini. Iya, udah 6 bulan yang lalu. Cuman Hmm. terkendala pada saat itu kesiapan dananya ada kebutuhan lain yang harus disalurin gitu. Nah, untuk di Agustus dananya sudah tinggal bergulir aja, tinggal siap dananya. Baru kami akan nanti minta bimbingan dari Bapak bagaimana untuk launchingnya gitu kan. Kemudian teknisnya bagaimana nanti ketika mulai. Karena untuk komunitas nanti ketika launching kan saya juga akan membuka lowongan juga secara perusahaan cabang ini. Artinya baru dari agensi ini akan saya buka semacam karyawan gitu Pak. Jadi nanti saya bermain di offline, di online, ya ACDC gitu hybrid Pak. Baru itu sih Hybrid Pak ya. yang saya jadi artinya dari komunitas ini nanti akan saya sharing mana yang serius untuk menjalankan bisnis SR12 ini Pak. Terutama produk-produk yang unggulan SR12 itu yang saya baru rasakan ini Pak, yang saya beli susu etawanya. Saya beli di apotek. Itu Oh, aja yang oke. saya rasakan gitu. Nah, ini kan kalau udah saya kumandangkan ke teman-teman nih, saya udah baru buka nih SR12. Nah, kami mencari reseller gitu kan Pak ya. Nah, nanti di situ trainingnya yang akan saya minta supaya
terutama nanti yang jadi kepala tokonya nanti anak saya Pak, yang akan nanti juga setiap ada arahan dari Bapak, beliau ikut gitu Pak, anak saya, pendampingannya gitu. Jadi saya ikut serta supaya anak saya juga bisa jadi kepala tokonya gitu. Dan untuk motivatornya mungkin duplikasinya dari arahan Bapak, nanti saya yang akan memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat yang mau menjalankan ini. Sementara itu Pak Arifin yang baru ada di kepala saya ya, jadi memang harus banyak bimbingan karena memang belum pengalaman. Cuman dukungan dari istri sudah siap untuk jalanin. Ya Pak, suaranya agak ini Pak. Ya, suaranya ini agak double, Pak. Oke. Tadi yang saya notice tadi nanti rencana dibantu sama anak juga ya, Pak ya? Halo? Nge-freeze, Pak? Iya, anak saya nanti yang terjun sama istri. Oh, suaranya ya. Iya. Bentar. Ya. Mungkin Ya kurang Pak, bagus dekat Pak ya. ini, Pak, mic-nya. Mic-nya udah Iya, dekat ini. ya siap. Oke. Dibantu anak sama istri juga, Pak ya nanti, Pak ya? Iya betul, anak sama istri Pak. Betul. Oke. Berarti yang pertama saya catat tadi, Bapak punya beberapa komunitas kira-kira gitu ya, Pak ya? Dan juga Ada 500 Pak. foundation. Nah, yang itu nanti dijadikan salah satu target market untuk open reseller. Kemudian yang kedua nanti tentunya dari kami akan ada berbagai bimbingan ya Pak ya. Mulai dari Oke. produk knowledge, mungkin Bapak ketika masuk ke dalam grup itu kan selalu di-share terkait dengan Zoom meeting itu Pak. Training tapi basisnya dari Zoom meeting maupun dari grup WA. Itu tentunya akan rutin kami sampaikan, baik ketika ada produk baru maupun kita mengulang terus untuk produk lama dari berbagai angle ya Pak ya. Entah itu Mhm. produk herbalnya, produk kosmetiknya, maupun produk skincare-nya. Terus eh, untuk produk tadi untuk apotik tadi itu Bapak punya apotik atau gimana, Pak? Beli di apotik Pak. Gimana? Saya beli di apotik produk SR12. Oh, belinya di apotik malah. Iya. Oh ya, dulu ya, Pak ya. Iya nyobain Pak, karena Oh, kan saya belum. nyobain. Ya, Oke. kalau saya lihat di Pamulang ada satu tuh Pak toko di Pamulang, Oh ya. tapi nggak tahu itu jaringan siapa itu. Oh, siapa? Nanti eh, kami pengirimannya langsung dari gudang terdekat, Pak. Itu nanti dari Bogor ke Bapak itu kira-kira butuh waktu berapa menit ya? Ini kan saya mau bukanya di daerah Depok Pak, Sawangan Pak, Ah, dekat rumah. Depok. Depok itu kita gudangnya di Gunung Sindur, Pak. Ya dekat jaraknya Pak, Parung ke Depok jaraknya nggak begitu jauh. Setengah tiga jam puluh gitu, menit Pak. Pak, 30 menit. 30 menit ya, setengah jam ya berarti ya. Iya, Nah, itu nanti jam. langsung bisa ambil sendiri boleh, Pak. Ya, atau nanti kita apa namanya someday gitu ya. Gojek someday ataupun apa namanya nanti pakai Lalamove kalau barangnya banyak itu juga bisa atau pakai Grab gitu ya, Pak ya. Bisa. Berarti bukanya di Depok ya. Iya, Oke, dekat dari Gudang Bogor ya, Pak ya. iya, iya. Oke. Lalu Pak, nanti untuk support sistemnya untuk training ya Pak ya, training terutama untuk Bapak nanti misalkan untuk open reseller gitu ya, itu saran saya nanti juga dioptimalkan secara offline Pak. Jadi tidak hanya online, online nanti kita pandu di Supermentor itu tiap hari Jumat kita akan ada online berbagai tema yang akan kita sampaikan. Mulai dari mindset kita kasih kemudian
bagaimana service excellent, bagaimana cara menjual, product knowledge, success story, bahkan itu akan kita sampaikan kurang lebih selama kurun waktu 6 bulan sejak Agustus ya Pak ya. Tetapi Baik. perlu namanya sentuhan langsung Pak ya secara offline. Nah, Bapak beruntung banget nih posisinya di Depok dan dekat dari Gudang Bogor. Nah, untuk open rekrut reseller ya ataupun subagen atau mitra-mitra di bawah kita itu kita biasanya mengadakan trainingnya itu di Bogor Pak, di gudang itu ada training centernya. Jadi di sana itu ya gudang, ya pabrik, ya training center. Nah, di sana training centernya itu enak Pak. Jadi orang itu bisa langsung lihat bagaimana kondisinya produk itu tadi Pak. Barangnya, gudangnya, dan juga pabriknya. Nah, pabriknya itu nanti kalau misalkan ada sesi tertentu untuk safari pabrik itu juga bisa masuk Pak ke pabriknya itu sesi tertentu. Sehingga ketika mungkin istilahnya apa namanya BOP Pak ya, business opportunity. Kita mau mengajak para reseller untuk apa mereka mendapatkan penghasilan tambahan itu nanti akan saya kirimkan undangannya. Jadi langsung ke training center gudang di Bogor, Pak. Nah, itu akan diisi oleh trainer-trainer kita dari SR12 dan juga motivator dari SR12 dan juga para bos dari SR12. Tahu nanti di sana supportnya sangat full. Jadi Bapak ini beruntung banget karena dekat dengan gudang Bogor yang ada training centernya. Karena nggak semua gudang yang di SR12 ada training centernya, Pak. Contoh di Surabaya, ini tempat saya saja, itu kita gudangnya nggak ada training center. Otomatis saya sendiri yang akhirnya membuat training center, ya minimal ruang meeting lah untuk para mitra untuk saya jelaskan terkait dengan SR12 dan juga bagaimana sistemnya. Nah, sedangkan kalau di Bogor itu gudang yang ada training centernya. Nah, sebagai informasi Pak ya, itu gudang kita punya tidak hanya di Bogor dan Surabaya. Itu di Sumatera kita ada dua Pak. Yang pertama ada di Padang, yang kedua ada di Bengkulu. Kemudian di Jawa itu ada tiga. Selain Bogor dan Surabaya, itu kita punya juga di Solo, Jawa Tengahnya. Nah itu gitu Pak. Kemudian di Kalimantan kita punya di Banjarmasin, dan Sulawesi ada di Makassar, Pak. Nah, fungsinya apa gudang-gudang ini? Fungsinya adalah karena di SR12 ini tidak menganut area ya, Pak ya, tidak menganut area atau batas wilayah. Melainkan memang siapapun mitra SR12 itu boleh berjualan di wilayah manapun, Pak. Yang ketentuan dari SR12 sederhananya hanya tidak boleh jual di bawah harga. Jadi ketentuannya cuma itu saja, Pak. Jadi bisa dipastikan sekalipun nanti Bapak agen tidak akan bersaing dengan distributor yang punya diskonnya lebih gede. Karena apa? Distributor maupun agen ketika jualan kepada customer maka dia memakai harga eceran tertinggi. Jadi harga customer, harga katalog itu semuanya sama, Pak. Bedanya hanya di harga Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kalau luar Pulau Jawa biasanya lebih mahal 1.000 sampai 2.000 per pieces. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, sehingga nantinya secara harga ini, Pak, sama SR12 memang sangat dijaga. Jikalau nanti di lapangan Bapak menemukan ada mungkin mitra luar yang menjual produk di bawah harga katalog, itu langsung laporkan ke kami, nanti kami akan teruskan kepada SR12 pusat, Pak. Karena di SR12 pusat punya polisinya ibaratnya gitu ya. Nah, jadi langsung aja link misalkan jual di Shopee atau jual di Tokopedia atau di TikTok gitu ya. Langsung aja copy salin linknya pada saat live atau apa. Nah, itu nanti saya akan teruskan ke pusat dan biasanya ditindak, Pak. Ditindak sama apa namanya pihak SR12-nya. Nah, sebagai informasi juga, pihak SR12 itu kerjasama dengan pihak Shopee yang itu pengalaman, Pak. Itu dalam artian
punya hak untuk men-take down akunnya ataupun postingannya karena sudah kerjasama dengan Shopee. Banyak sekali yang mungkin yang sudah merasakan ya Pak ya. Makanya kita hati-hati betul dan kita harus jaga bersama persaingan kita yang sehat karena SR12 sangat menjaga namanya harga pasar, harga eceran tertinggi. Jadi itu value yang mungkin di produk-produk lain tidak dimiliki ya Pak ya. Itu seperti itu. Oke. Terus untuk secara profil perusahaan, kemudian beberapa produk-produk penulis apa itu, apakah Bapak sudah punya pengetahuan yang cukup ataukah gambaran gitu ya, rencananya agen ini mau jualan apa aja gitu Pak? Itu apakah sudah ada gambaran Pak? Produk kesehatan sama kosmetik, Pak. Mungkin lebih spesifiknya, apakah sudah ada gambaran? Kesehatan itu nanti saya jual produk eh, madu ini, misalnya gitu. Apa sudah ada gambaran atau belum, Pak? Ya, gambarannya jual susu, kalau produk kesehatannya madu, susu madu gitu ya. Terus kemudian pasta gigi herbal, odol, itu yang kemarin saya lihat di WhatsApp ya Pak ya. Kemudian untuk yang produk kecantikannya itu paket-paket itu juga saya belum bisa jelasin tuh Pak, kalau cara pemakaiannya ini sebagainya, apa nanti kalau di training bisa istri saya sama saya mengikuti, sehingga kalau ditanya jadi saya udah bisa jelasin gitu. Oke. Paling yang Ya, sementara itu dulu aja yang kita kuasai, yang kita beli Pak. baik. Di kesempatan sekarang mungkin saya akan coba sampaikan juga ya Pak ya terkait dengan company profile dari SR12. Yang pertama, yang kedua terkait dengan produk nulit ya, beberapa produk nulit yang utama. Kemudian yang ketiga, nanti ketika ada case tertentu ya Pak ya, itu Bapak bisa lempar ke grup karena kita itu di jam kerja itu kita disediai sama konsultan atau apoteker Pak. Jadi apoteker itu ready di jam kerja untuk kita kalau tanya itu beliaunya itu pas respon. Jadi ada pertanyaan tertentu gitu kita lemparnya biasanya ke grup. Nah itu Bapak bisa juga lempar ke kami jikalau ada pertanyaan misalkan kemarin itu terkait dengan apakah ibu menyusui boleh mengkonsumsi manjakani. Nah, ternyata dijelaskan itu Pak. Manjakani nanti ini pengaruhnya kepada ibu menyusui seperti ini. Nah, maka disarankan kok cara konsumsinya itu diganti. Yang biasanya itu diminum, ini menjadi obat luar Pak. Untuk apa namanya area intim wanita itu seperti itu. Itu ada beberapa penjelasannya. Itu nanti bagian dari support system di grup kami. Jadi grup kami selain fungsinya adalah fungsi untuk sharing bisnis, nanti juga bisa berfungsi sebagai konsultasi ataupun menanyakan terkait dengan aturan pakai maupun gejala-gejala yang dihadapi customer kita. Nah, saya mungkin sekilas saya akan bantu untuk jelaskan juga terkait dengan profil perusahaan ya Pak ya. Ini saya izin share screen juga. Apakah sudah ada di layar Pak? Sudah muncul di layar ya Sudah, Pak ya? sudah tampil sudah. Sudah tampil ya. Nah baik, ini adalah eh, video profil dari perusahaan SR12, mungkin bisa disimak. Hai, perkenalkan saya Salsabila Adria Putriani. PT SR12 Herbal Kosmetik adalah perusahaan yang bergerak di bidang herbal, skincare, dan juga kosmetik yang didirikan oleh apoteker Tony Firmansyah Sarjana Farmasi dan juga Asrianti Salam Sarjana Farmasi. Mempunyai visi yang besar untuk memberikan nilai manfaat bagi semua orang dan juga telah membawa perusahaan ini bertumbuh dengan cepat dan disambut baik oleh masyarakat.
Formula-formula SR12 Herbal Skincare merupakan penelitian dari berbagai saintis yang bersertifikasi sehingga menghasilkan produk-produk kosmetik yang baik dan aman digunakan dan telah teruji di Laboratorium Sukovindo, bebas merkuri dan hidroquinon dan telah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Seluruh produk diproduksi dengan Good Manufacturing Practice sesuai dengan standar operasional yang berlaku. PTSR 12 Herbal Cosmetic saat ini telah memiliki 4 pabrik yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan ditangani oleh tenaga profesional di bidangnya. Dalam melakukan distribusi kepada para mitra, PTSR 12 Herbal Cosmetic telah membangun 5 buah gudang yang terletak di Bogor, Padang, Solo, Surabaya, dan Banjarmasin. Ini ada tambahan Makassar sama Bengkulu ya Pak. Tercatat hingga saat ini, PTSR 12 Herbal Cosmetic telah memiliki ratusan distributor dan puluhan ribu mitra yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai penyalur produk yang dihasilkan. Kami PTSR 12 Herbal Cosmetic memiliki komitmen berupa 4 pilar SR12, yaitu finansial, emosional, intelektual, dan spiritual untuk menebar manfaat ke seluruh dunia. Oke, baik, itu adalah videonya. Kemudian kami akan jelaskan terkait dengan profil perusahaan. Saya masuk ke sini. Jadi SR12 itu sebuah produk Pak, sebuah brand herbal kosmetik ya, herbal skincare yang itu didirikan tahun 2015 oleh pasangan suami istri apoteker dan farmasis yakni Pak Tony Firmansyah dan Bu Asrianti Salam. Nah, Pak Tony Firmansyah dan Bu Asrianti Salam ini bermulai juga dari toko apotik Pak. Toko apotiknya namanya R12 gitu ya. Nah, kemudian dari toko apotik ini beliau ini banyak teman Pak, banyak teman. Itu kan beliau memang pengusaha, banyak dicurhati sama teman gimana sih caranya mau jadi pengusaha. Nah, karena kalau kita tahu sendiri ya Pak ya, untuk kita mendirikan apotik paling tidak modal paling ringan itu kan 200 juta, 300 juta, bahkan sampai 500 juta tergantung skala atau ukuran daripada apotiknya. Ketika cerita ke teman-teman terutama yang UMKM ini, Pak Tony selalu bercerita, ini saya nggak mungkin cerita kalau bikin usaha itu modalnya harus besar seperti ini. Bagi mereka nggak nyampe. Akhirnya dari sana timbul sebuah solusi ya Pak ya atas curhatan-curhatan dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh teman-teman Pak Tony. Beliau akhirnya berinisiatif untuk membuat suatu bisnis model yang itu bisa digunakan untuk masyarakat yang memang pengen berusaha tapi modalnya itu kadang ya juga nggak besar gitu ya Pak ya. Atau bahkan dengan minim modal gitu. Akhirnya dibuatlah sebuah bisnis model yang namanya SR12 yang memang pada tahun 2015 ke atas itu sampai sekarang bahkan itu industri kesehatan dan juga industri kecantikan itu memang lagi bertumbuh. Orang kan bilang sekarang tuh kalau mau usaha itu ya paling tidak kita jangan orang ada yang alirannya adalah sesuai passion kan gitu. Tapi ada aliran yang kedua adalah ya ikut arus atau ikut ombak. Nah, salah satu industri yang sekarang lagi berkembang itu adalah di industri kesehatan dan juga kecantikan. Inilah yang kita ambil karena apa? Di usaha atau menjadi seorang pengusaha itu tidak hanya kita mencapai omset atau penjualan yang tinggi, melainkan kita juga harus berbicara sustainable dari segi industrinya. Kita bisa capai omset tinggi, tapi kalau industrinya nggak sustainable ya, otomatis kita akan ganti lagi. Nah, ini akhirnya
industri herbal dan skincare ini dianggap memiliki ketahanan daripada industri-industri yang lain. Terbukti justru pada saat COVID kemarin ini industrinya malah semakin bertumbuh, itu seperti itu, Pak. Nah, visi dan misi daripada PT SR12 Herbal Cosmetic ini adalah punya visi menebar manfaat, Pak, bagi semuanya. Karena memang kita tidak hanya ingin menjadi seorang pengusaha, melainkan kita juga ingin memberdayakan. Jadi ada ekonomi pemberdayaan di sini. Jadi ada pemberdayaan masyarakat di sini. Jadi ada mengajak kepada orang-orang yang dia itu mungkin nggak punya toko, dia pengen usaha, bisalah jadi reseller kita, bisalah jadi show agent kita, bahkan menjadi dropshipper kita atau menjadi marketer yang tanpa modal itu juga bisa. Maka kita yang punya kelebihan modal ini menjadi wasilah kebermanfaatan untuk banyak orang. Kurang lebih itu adalah semangat, energi, dan visi yang beliau cantumkan dalam visi misinya SR12. Nah, maka keunggulan daripada SR12 ini dibandingkan yang lain itu adalah selain visinya tadi, itu beliau menyusun timnya itu dari tim yang profesional. Ini waktu dibuat PowerPoint ini masih ada kurang lebih 5 gudang ya waktu itu. Sekarang sudah perkembangannya menjadi 7 gudang, itu seperti itu. Kemudian produknya ini tidak hanya produk-produk skincare saja, melainkan juga beberapa produk yang cukup lengkap yang nanti akan saya jelaskan, mulai dari healthy care, body care, hair care, skincare, face care, bahkan baby care, sampai dengan untuk anak kecil, Pak, untuk balita atau untuk bayi itu juga ada, itu seperti itu. Kemudian yang poin kelima adalah punya mitra yang berkualitas. Sekarang sudah tersebar puluhan ribu mitra dari berbagai angkat usaha, mulai dari marketer, reseller, subagen, agen, sampai dengan distributor. Nah, yang paling penting dari produk-produk SR12 ini adalah memang ini bukan produk maklun ya Pak ya, tapi justru kita yang biasanya itu menerima maklun ya Pak. Jadi kita itu punya pabrik sendiri. Bahkan pabrik kita itu istilahnya punya legalitas atau sertifikasi GMP quality, artinya Good Manufacturing Practice. Jadi standar kualitas produksi kita itu standarnya itu setara dengan standar internasional. ISO juga kita udah punya. Kemudian produk kita itu sertifikasi halal itu juga sudah masuk semuanya. Kemudian BPOM itu 100% BPOM. Terus produk kita juga sudah lolos uji lab Sukovindo ya, yang artinya beberapa kandungan daripada produk kita itu terbebas dari merkuri dan hidrokinon. Makanya kita mengusung produk-produk skincare maupun kosmetik itu adalah kategorinya herbal gitu ya. Tidak hanya skincare dan kosmetiknya yang herbal, melainkan kita juga punya herbal produknya sendiri, Pak. Jadi produk kategori herbal kita juga punya. Nah, itu aman ya, Pak ya. Kemudian dari segi penjualan juga punya legalitas APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Yang artinya secara bisnis model kita, sistem penjualan kita itu sangat fair dengan sistem pembagian untung di awal, Pak. Jadi langsung dipotong di awal. Artinya sama seperti keagenan beras ya, Pak ya. Jadi kalau pula banyak ya diskon banyak. Kira-kira kan gitu. Jadi konsepnya adalah dagang. Kita bukan multi level marketing, itu seperti itu. Nah, kenapa SR12 ini? Karena tenaga ahlinya adalah tenaga ahli yang profesional, ya ahli di bidangnya banyak bidang-bidang di sini Pak. Bahkan khusus untuk training itu saja kita itu punya beberapa trainer yang kelasnya nasional ya Pak ya. Jadi mulai dari trainer, motivator, kemudian coach. Nah itu kita punya support system yang cukup menarik gitu ya. Support system yang sangat berkualitas, dan semua trainer kita atau coach kita, motivator kita itu tidak dipungut biaya Pak, melainkan gratis. Seandainya ada seminar-seminar yang sifatnya
offline sekalipun, itu HTM atau harga tiket masuk itu adalah pengganti dari akomodasi dan juga makan ketika kita di tempat saja, itu seperti itu. Tapi kalau kebanyakan kalau training-training yang ada di Bogor itu malah justru kita gratiskan semuanya. Karena apa, Pak? Kita tidak berjualan training di sini. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Kan kita murni jualan produk, kita murni bisnis produk yang itu sistemnya adalah B2C, kita bisnis to customer, dan juga B2B dengan kita membuat jaringan reseller, subagen maupun keagenan lain, bahkan kita bisa menjadi seorang distributor. Sehingga kita nggak jualan training, Pak, di sini. Jadi kita benar-benar bagaimana menjadi bisnismen yang sejati gitu ya. Kita mendapatkan keuntungan dari bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Dalam hal ini adalah bisnis herbal skincare SR12. Yang kedua adalah produknya, Pak. Nanti saya jelaskan produk-produk yang berkualitas yang itu rata-rata adalah RO dan menjadi kebutuhan, repeat ordernya tinggi, menjadi kebutuhan market juga, Pak. Karena kita tahu bahwa sekarang market itu lagi butuh apa, sekarang market itu masalahnya apa gitu ya. Dan produk kita adalah solusi. Kemudian sistem bisnisnya menarik karena keuntungannya untuk agen bisa sampai 40% dari harga jual produk dan distributor bisa sampai 50%, itu seperti itu, Pak. Dan pastinya potensi income-nya miliaran dan juga minim modal. Yang paling penting adalah halal, Pak. Karena halal ini adalah fondasi dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Jangan sampai kita itu menjalankan sebuah bisnis, namun ya ternyata halal haramnya ini kita masih belum tahu kan itu, Pak. Karena kita bukan MLM. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan bisnis SR12, Pak. Ya, dari tahun ke tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 kemarin. Bahkan pada saat pandemi di tahun 2020 ini kita mengalami pertumbuhan. Karena apa? Ya karena masyarakat, Pak. Kebutuhannya kan malah kesehatan. Jadi grafiknya itu malah semakin baik. Ini industri yang cukup seksi ya, sebagai industri yang bakalan sustainable ke depan. Paling tidak kita bisa bilang 20-30 tahun ke depan. Itu seperti itu. Karena ini adalah kebutuhan dasar daripada market. Ini saya kira nggak perlu jelaskan karena terlalu teoritis. Ya, prinsipnya adalah seperti ini, Pak. Seluruh Indonesia itu di SR12 seperti yang saya jelaskan tadi tidak dibatasi wilayah. Contoh misalkan Pak Pak Aan ini kan posisinya di Tangerang Selatan. Ya udah, Pak, Bapak boleh jualan hanya di daerah Banten dan sekitarnya. Enggak, Pak. Jadi posisinya Bapak dengan digital marketing. Sekarang eranya digital marketing juga, eranya juga hybrid ya istilahnya tadi ya. Online iya, offline iya. Maka di SR12 itu membebaskan mitranya untuk lintas wilayah. Artinya kalau kita punya saudara di Papua sekalipun itu nggak apa-apa. Kita bisa kirim dari gudang terdekat Papua. Artinya kalau Papua itu bisa kirim dari gudang Surabaya atau gudang Makassar yang paling timur. Nah, kan seperti itu, Pak. Sehingga kita tinggal hitung aja secara bisnisnya, aturannya kan tidak boleh menurunkan harga jual. Nah, tapi karena ada faktor biaya ongkir, kemudian ekspedisi dan sebagainya, packing, bahkan bubble wrap, solasi dan sebagainya, itu ditambahkan untuk sebagai biaya yang tentunya harga di Papua akan lebih mahal daripada harga di Jawa. Itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ketika menurunkan harga. Jadi masih bisa masuk gitu ya sebagai bisnis. Sehingga bisa saja Bapak itu menjalankan bisnisnya di Tangerang Selatan, punya tokonya di Depok, tapi jualannya di orang-orang Papua, atau di orang Makassar, atau di orang Surabaya sekalipun. Sama halnya dengan saya, orang Surabaya bisa menjangkau Bapak. Karena sekarang eranya memang tidak dikotak-kotak oleh wilayah. Nah, sehingga potensi jumlah penduduk Indonesia itu ada 275 juta, yang mana laki-laki dan perempuan itu mayoritas sama, Pak. Hampir sama, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan distributor kita itu ini banyak sekali yang warnanya masih putih ya, Pak ya. Kalau putih itu artinya tidak ada sama sekali distributor.
Sedangkan kalau merah biasa itu namanya distributornya masih sedikit Pak. Ada Aceh itu baru 2, Sumatera Utara baru 1, Riau 6, Jambi 3, Sumsel 2, Kalimantan Tengah 7, Kalimantan Timur dan sebagainya. Itu Jogja bahkan baru 2. Itu artinya bisa bisa dikembangkan. Dan beberapa provinsi itu mungkin secara ada daftar distributornya banyak Pak di sini, tapi mereka itu jualannya ya sama Pak, banyak online-nya juga itu gitu, sehingga rata-rata mitra distributor itu nggak banyak yang punya toko retail. Lah Bapak berani membuka toko retail ini kan berarti peluangnya besar sekali menurut saya, karena rata-rata mungkin sistemnya adalah titip-titip toko apotek dan sebagainya. Tentunya akan beda Pak. Kalau misalkan titip ya orang jualan dengan titip dengan orang yang punya toko sendiri itu akan beda sekali. Itu seperti itu. Ini potensinya, hitungannya. Kemudian di sini pabrik dan warehouse-nya. Tadi saya tambahi ada Bengkulu. Ya, Bengkulu itu kita punya. Kemudian ada Makassar, Pak. Ada tambahan 2 lagi. Berarti totalnya ada 7 lokasi warehouse. Ya. Ini pabrik dan tempat produksinya. Foto-fotonya, Pak. Ya, seperti ini. Kemudian kategorinya ada kosmetik, skincare, perawatan tubuh, dan juga obat tradisional dan juga herbal. Nah, ini catatan yang perlu kita kenalkan kepada Pak Aan adalah produk-produk best seller. Ya, nanti saya akan munculkan. Nah, terkait dengan apa value atau benefit atau nilai tambah, ya. Produk SR12 dibandingkan produk-produk yang sejenis atau kompetitor itu adalah yang pertama pasti aman, ya, karena teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Itu poin yang pertama, Pak. Jadi kalau misal biasanya ini produk-produk yang skincare ya Pak ya atau kosmetik itu mereka kan selalu apa ya kepinginnya glowing, putih, mengkilat, apa bening dan sebagainya. Tapi kalau bahannya mengandung bahan yang berbahaya secara jangka panjang, ya tentunya itu tidak disarankan. Tapi kalau di SR12 tidak mengandung bebas merkuri dan hidroquinone, artinya tidak ketergantungan. Kemudian halal dan terdaftar di BPOM RI. Nah, ini udah jelas, nanti per produknya kita sudah ada nomor sertifikatnya ya. Kemudian produknya lengkap, bervariasi, mulai dari herbal, face care, face wash, face mask, body care, personal care itu juga lengkap. Kemudian yang ketiga, yang keempat dibuat oleh saintis yang bersertifikasi. Nah, ini yang penting Pak. Saya kira perlu kita sampaikan juga bahwa owner kita itu secara background dengan industri yang dia bangun itu selaras Pak. Kita bisa lihat mungkin skincare di luaran sana itu foundernya atau ownernya itu rata-rata memang bukan punya background keilmuan yang sama. Contohlah, mohon maaf, misalkan artis tertentu atau selebgram atau influencer, beliaunya apa ke luar negeri, coba produk Korea, kemudian bagus dibeli produk itu, kemudian dibawa ke pabrik maklun, kemudian dia pasarkan karena beliaunya punya akses untuk follower yang banyak, akhirnya jadilah brand merek skincare sendiri. Nah, itu tidak melalui proses atau paling tidak secara R&D-nya tidak dikawal oleh owner sendiri. Tapi di SR12 ownernya ini farmasis dan juga apoteker, yang artinya dalam membuat suatu produk itu pendekatannya adalah pendekatan keilmuan, Pak. Pendekatan keahliannya, background keahliannya sendiri. Itu seperti itu. Sehingga bisa mencetak kualitas produk yang bagus. Itu seperti itu. Akhirnya loyal customer-nya tinggi dan juga repeat ordernya tinggi. Itu seperti itu. Nah, ini adalah produk-produk kami di SR12. Kurang lebihnya ada 100, hampir 150-an SKU-nya Pak ya. Mulai dari herbal,
skincare dan juga kosmetik. Ya, produknya bervariasi, aman, ya, dan juga terdaftar di BPOM RI dan juga halalnya, Pak. Ini lengkap. Nah, maka produk kita itu kita katakan lengkap dan bermutu, Pak. Karena dari balita yang digunakan untuk balita kita ada, Pak. Sampai yang dikonsumsi oleh lansia kita punya. Dari yang dipakai bangun tidur sampai tidur kembali kita juga punya. Bahkan yang dari atas, ya dari atas itu mulai dari rambut gitu ya Pak ya, kita sampo punya sampai ke ujung kuku kaki Pak. Karena kita punya kutek juga Pak. Nah itu gitu. Jadi atas sampai bawah kita juga punya. Apa saja produk-produknya diantaranya sebagai berikut. Ini adalah produk-produk bestsellernya Pak. Yang pertama adalah deodoran spray. Ya, deodoran spray ini adalah deodoran berupa spray, ya cairan Pak semprot, ya. Yang semprotannya itu tidak bau tapi menghilangkan bau. Nah, itu gitu. Jadi ada deodoran spray ini sampai ya juga salah satu brand ambassador kita adalah Nagita Slavina, Pak. Nanti saya tunjukkan videonya. Kemudian ada lip care, yakni untuk bibir, untuk remaja, untuk wanita karir, untuk ibu rumah tangga ini sangat cocok, gitu ya. Nah, ini untuk melembabkan bibir dan juga membuat bibir tidak pucat. Kemudian yang ketiga adalah sabun herbal. Sabun herbal ini ada beberapa tipe, Pak. Salah satunya adalah yang bulus dan juga kopi. Sebenarnya ada juga sabun herbal madu dan juga sabun atau honey, sabun herbal beras, Pak. Jadi rice soap itu juga punya. Ya. Nah, ini yang paling bestseller adalah susu kambing Etawa Go Milku SR12. Sekarang ada tambahan varian rasa satu lagi, yakni varian untuk gold. Artinya untuk lansia juga sangat direkomendasikan. Di sini ada rasa original, strawberry, dan coklat. Ini bisa dikonsumsi untuk balita mulai dari usia 2 tahun ke atas sampai dengan usia dewasa ini, Pak. Nanti ada ukuran atau takaran aturan pakai, aturan konsumsi itu juga ada. Ini Gomilku. Untuk apa? Asam lambung bisa, kolesterol bisa, jantung bisa. Untuk yang asma, paru-paru juga bisa, bahkan yang nyeri tulang itu juga bisa. Dan untuk anak kecil ini juga sangat bagus sekali untuk mencegah stunting. Nah, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah susu kambing, madu, daun kelor, dan juga ikan gabus. Ya, nah ini sangat luar biasa karena eh, biasanya anak-anak kecil atau balita itu susu formulanya adalah susu sapi. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa susu kambing lebih baik daripada susu sapi. Nanti kita akan tunjukkan videonya. Kemudian ini ada Salimaslin. Ini adalah untuk diet ya atau yang susah BAB ini dengan Salimaslin BAB-nya menjadi lancar dan tiap hari. Physio oil untuk untuk kesehatan, manjakani untuk organ kewanitaan, haid yang tidak lancar, keputihan dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa video dari konten-konten kita. Nah, sebelum beraktivitas, aku selalu pakai deodoran dari SR12 karena cantik itu bonus, tapi nggak bau badan dan wangi itu harus. Oke, kalau gitu Ini aku brand foto dulu ya. ambassadornya, Pak ya. Pasti sudah kenal dengan Nagita Slavina. Hai sahabat SR12, aku Nagita Slavina, biasa dipanggil Gigi, dan aku adalah brand ambassador terbaru dari SR12 Deodoran. Aku seneng banget dan juga bangga banget bisa menjadi bagian dari keluarga SR12. SR12 dari Indonesia untuk dunia. Nah, deodoran ini Pak, itu penjualannya sudah mengalahkan ya brand-brand yang ternama. Kalau taruhlah saya sebut namanya adalah Rexona dan juga Nivea. Itu penjualan di online shop ini nomor 1 Pak.
Nah, kemudian ada SR12 susu kambing Go Milku. Nah, ini videonya. Oke, jadi untuk asma, jantung, paru-paru, kolesterol, asam urat, kemudian nyeri sendi dan sebagainya. Nah, susu Gomilku ini juga karena punya kandungan daun kelor, itu juga bisa memperlancar ASI. Nah, ini salah satu testimoninya dari mungkin Bapak kenal juga ya. Ini penyanyi dangdut dulunya. Banyak banget yang nanya gimana supaya ASI kita tuh lancar nih. Aku selalu rutin konsumsi susu kambing atau Gomilku SR12 dan madu hutan baduy SR12. Terus Gomilku SR12 ini ada 2 varian, original sama coklat. Langsung aja follow Instagramnya @SR12herbalofficial. Ini Nah, guru mah tidak. Oke, ini juga skincare. Saya kira nanti bisa kami share di ini Pak ya, di apa namanya di grup gitu ya. Ini ada grup share. Kemudian ini Salimaslim ya untuk diet ya. Ini Manjagani. Manfaatnya adalah untuk mengatasi wasir, melancarkan haid tidak teratur, kanker serviks, bau tidak sedap, meremajakan dan mengencangkan otot misfi, membersihkan kotoran di misfi, membantu program hamil, dan membantu proses penyembuhan kista atau mio. Ya. Kemudian ada beberapa lip tint, ya, produk kosmetik. Hai semuanya. Nah, langsung saya masuk ke ini aja deskripsi ya. Face washnya ada sabun batang, ada sabun cair Pak. Ini sabun wajah itu juga punya. Acne series artinya adalah untuk solusi skincare dengan karakter wajah berjerawat. Kemudian face care-nya ada yang karakternya untuk yang flek, untuk yang kering, untuk yang normal kepengen cerah, untuk yang punya mata panda, untuk yang bercahaya, untuk yang mengatasi bobek. Nah ini kayaknya eh, mungkin ibu ya yang lebih paham ya tentang produk-produk skincare. Pada prinsipnya di skincare itu kita menganut paham tidak semua jenis kulit itu cocok untuk semua jenis skincare gitu ya Pak ya. Jadi jenis kulit tertentu pasti juga treatment dan perawatannya tertentu. Makanya ini ada beberapa karakter kulit tadi Pak. Produknya untuk apa ini? Nah, kan untuk mata panda pastinya beda dengan untuk bopeng, beda dengan untuk yang kering, beda untuk yang apa namanya berminyak dan sebagainya. Masker juga ada Pak, beberapa. Body care juga punya, ya. Mulai dari aloe vera, ya, body care kopi, lulur rempah, ya. Deodoran tadi udah saya jelaskan. Hand body, ya. Kemudian minyak bulus juga kita punya. Personal care tadi sudah beberapa sudah disampaikan. Kemudian ada juga kutek Pak atau nail polish itu juga ada. Bedak-bedak kita juga ada, bahkan untuk yang alis ya, alis ini juga ada. Sampo kita juga ada, conditioner juga ada, pasta gigi ada Karkoal untuk apa namanya memutihkan, sedangkan pasta gigi herbal siwak dan siri itu untuk nafas segar ya. Kemudian SR Kidos ini adalah minyak telon, sampo dan juga sabun untuk bayi. Herbal ada VCO, ada Salimaslim, Manjakani, Lemonku, Sari Lemon, Sari Kurma, Maxi Propolis, Madu, kemudian ada minuman kecantikan Siu Kolagen, dan juga ada parfum ya Pak ya. Nah seperti itu. Ini nanti akan kita lakukan training dan sebagainya. Oke. Oke, kita
Ini distributor kita. Nah ini beliaunya ini orang ketua LP UMKM juga Pak di Muhammadiyah. Ini saya nanti juga mendampingi, ya saya belajar di berbagai mentor, coach dan juga guru. Insya Allah saya juga pegang sertifikat pendamping UMKM Pak. Jadi nanti bisa sedikit banyak kita bisa saling sharing gimana menyelesaikan atau menjalankan bisnis supaya kita bisa bertumbuh. Tapi sekali lagi Pak, kita tidak jualan training karena kita apa namanya fokusnya adalah memang mengajak bertumbuh dengan bisnis di SR12 seperti itu. Oke, ini nanti saya mungkin akan jelaskan per hari. Coba saya nah, ini PowerPoint-nya tulisannya hilang. Coba. Ini saya masuk ke ini ya Pak ya. Mungkin saya singgung sedikit untuk potensi penghasilan di bisnis SR12 dan juga fundamental kemitraan atau akad usahanya. Fundamental kemitraan di SR12 gitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah 5 protokol transaksi bisnis, bahwa bisnis kita itu legal formalnya, izinnya, haknya, perjanjian dan sebagainya itu semuanya udah lengkap Pak ya. Jadi tadi udah dijelaskan ada mulai dari pabriknya, ya GMP quality, kemudian BPOM, halal, kemudian apa namanya ini kita di bawah naungan PT SR12 Herbal Kosmetik ya dan sebagainya. Kemudian aspek profesional di SR12 itu melibatkan profesional di bidangnya. Dari segi produksi tentunya R&D-nya sendiri dikawal oleh owner kita Pak Tony Firmansyah dan Bu Asrianti Salam yang merupakan beliaunya background apoteker dan juga farmasis. Ya. Kemudian untuk segi bisnisnya kita ada para coach, para trainer, para motivator dan juga mentor-mentor yang profesional di bidangnya yang itu membuat mitranya bisa bertumbuh. Yang ketiga adalah aspek strategi, bisnis roadmap-nya, bisnis plan-nya, rencana eksekusinya semuanya dikawal di dalam sistem bisnis kita. Kemudian yang keempat yang nantinya akan saya jelaskan aspek rasional Pak. Masuk akal nggak sih kalau misalkan kita bisnis itu pengen untung 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, bahkan 100 juta per bulan. Untung bersih ya Pak ya. Kita bukan hitung omset. Misalkan masuk akal nggak? Nah, karena kita tidak mengiming-imingi hal yang tidak masuk akal. Karena kita menyampaikan ada 5 protokol transaksi bisnis ini. Karena kan nggak mungkin Pak, join misalkan 2,5 juta bisa beli Pajero kan gitu kan kita nggak masuk akal ya Pak ya. Tapi kalau kita ya hitung-hitungannya itu clear Pak. Nanti kita akan jelaskan dengan Anda posisi akadnya adalah agen. Lalu Anda jualannya tiap hari berapa, untungnya berapa, kalau punya jual ke customer sekian, kalau jualan ke apa namanya B2B punya reseller sekian, resellernya jual sekian dan juga punya subagen atau bahkan menjadi distributor itu kira-kira rasionalnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah aspek etik, halal, tidak ada yang dirugikan, tidak menimbulkan guncangan dan sebagainya. Nah ini kita akan coba jelaskan fundamental kemitraannya atau akad usahanya.
Kurang lebihnya seperti ini, Pak. Jadi tingkatan atau akad usaha yang paling tinggi itu adalah distributor. Ya, saya 50% Pak, ambil dari pabrik langsung. Yang bisa ambil dari pabrik langsung itu adalah distributor. Ya, sehingga semuanya order itu produk itu didistribusikan oleh distributor ke beberapa akad usaha di bawahnya. Ya, jadi distributor di sini bisa jual ke customer. Agen bisa jual ke customer, subagen bisa jual ke customer, reseller jual ke customer, semuanya bisa jual ke customer dengan harga yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya begini, misalkan, wah pasti saya di bisnis ini akan kalah dengan distributor karena distributor diskonnya 50%, saya diskonnya 40%, saya jual distributor bisa kasih diskon, ya saya kalah. Tidak ada Pak, karena SR12 pastinya HET-nya sudah dikunci, tidak boleh jual di bawah harga. Jadi seperti itu. Tetapi SR12 memiliki kelonggaran atau membuka peluang bagi siapapun yang pengen jalan bisnis ini, Pak. Bahkan yang nggak punya modal sekalipun atau bahkan yang punya modal. Bedanya apa? Di keuntungannya tentunya. Kalau misalkan Bapak langsung pengen agen, di sini agen ini cukup murah ya Pak ya. Bagi saya kita mau usaha, katakanlah apotik itu paling tidak untuk produknya saja itu untuk memenuhi etalase itu nilainya ya minimal bisa 150 atau seminim-minimnya 100 juta. Itu pun sedikit mungkin. Etalasenya mungkin sedikit. Itu seperti itu. Karena produknya apotek itu kan kecil-kecil ya Pak, obat, tablet kecil-kecil gitu ya. Nah, itu ya pastinya kurang kalau 100 juta. Tapi kalau di SR12 untuk menjadi agen dengan keuntungan 40% itu hanya bisa mulai belajar di angka 25 juta akad usahanya. 25 juta, sedangkan subagen 30 juta, 30% itu adalah 5 juta, akad usahanya, resellernya 500.000. Ini sekilas seperti ini, Bang. Apakah bisa marketer itu suatu saat akan menjadi agen? Bisa, karena kami di SR12 itu menyediakan jalur selain dari modal itu melalui jalur naik akad, jalur omset, Pak. Artinya apa? Dalam waktu 3 bulan berturut-turut, jika misalkan nih reseller ya Pak ya, kita bisa lihat reseller itu dia pengen jadi reseller tapi modalnya nggak pakai modal, ya bisa selama 1 bulan harus jual produknya senilai 800.000 kali 3 bulan berturut-turut. Baru nanti bulan keempat dia akan mendapatkan diskon 20%. Sebelum bulan keempat dia dapat diskon berapa? Ya 15% bawahnya. Bisa seperti itu. Kurang lebihnya. Nah, saya ingin jadi subagen tanpa modal gimana? Maka waktu yang berbicara, tukarnya dengan waktu. Maka dia harus per bulannya nyampe 4 juta kali 3 bulan berturut-turut. Bulan keempatnya baru dapat diskon 30%. Itu seperti itu Pak. Ya. Artinya apa ya? Kalau misalnya bulan pertama dia 4 juta, bulan kedua 4 juta, bulan ketiga dia cuma 3 juta, ya tetap dia jadi reseller Pak. Ya bisa jadi subagen karena ukurannya adalah 3 bulan berturut-turut. Sama, agen juga sama seperti itu. Nah, bedanya kenapa kok nggak bisa langsung jadi distributor? Di sini Pak, SR12 itu luar biasa menurut saya. Orang kepingin jadi distributor melalui jalur modal malah tidak boleh sama SR12. Kenapa? Kita kepingin punya mitra yang bisnisnya itu teruji. Pebisnisnya itu teruji. Artinya kita tidak hanya menghabiskan modal, ya, terus kemudian bisnisnya nggak jalan, kan banyak Pak. Misalkan paket-paket kemitraan atau paket-paket franchise gitu ya. Wih ini franchise, berapa ini franchise? 100 juta. Ternyata di lapangan dia nggak bisa jalankan. Support sistemnya nggak jalan dan sebagainya. Nah di SR12 enggak Pak. Jadi SR12 itu yang boleh pakai modal akad usaha itu hanya di level agen 25 juta.
Aku pengen naik ke distributor, gimana caranya? Oke, kamu dari modal 25 juta, bisa nggak satu bulan menghasilkan omset 120 juta dikali 3 bulan berturut-turut. Nanti di bulan keempat saya akan berikan kesempatan untuk menjadi distributor. Itu seperti itu. Nah, kalau bisa berarti di sini dia bisa ini Pak. Artinya marketingnya jalan, salesnya jalan, timnya jalan, operasionalnya jalan, cash flow-nya nggak terganggu, sehingga bisa mencetak omset 120 juta 3 bulan berturut-turut. Ya, bulan keempat pulaannya sudah jadi distributor. Jadi dia berhak mendapatkan diskon 50%. Nah, itu seperti itu. Sehingga harapannya sustain bisnisnya. Oh, tahu polanya. Oh, saya untuk mendapatkan 120 juta itu caranya gimana? Saya harus punya agen berapa? Saya harus punya sub agen berapa? Saya harus jual ke customer berapa? Saya harus online-nya berapa? Saya harus offline-nya berapa? Saya punya sales berapa? Lah itu akhirnya seperti itu kurang lebihnya. Sehingga di SR12 ini memang apa namanya? Benar-benar kita itu diajak untuk bertumbuh secara benar gitu ya, secara standar minimal kita punya standar gitu ya. Jangan sampai kita itu ibaratnya itu keluar modal tapi kita bingung, masih bingung menjalankan bisnisnya. Nah, jadi ini adalah fondasi untuk menjalankan bisnis SR12. Nah, mungkin sekarang saya coba tanya ke Pak apa namanya Pak Han, sudah punya gambaran nggak atau marketing plan nggak? Misalkan ketika nanti saya itu menjadi agen di bulan Agustus, maka saya apa yang harus saya lakukan? Tujuan saya kan pasti pengen jadi distributor. Saya yakin semua yang gabung di SR12 pasti pengen menjadi distributor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana marketing plan-nya? Kira-kira ya dalam 1 bulan saya harus jualan produk berapa dan yakin saya bisa jualan sekian. Terus itu nanti berarti tiap harinya saya harus jual berapa, keuntungannya nanti berapa. Nah, itu mungkin bisa bisa ini Pak, kita berdiskusi. Sembari nanti saya akan feedback. Sambil ini ya Pak ya, sambil diskusi ya Pak ya. Oke, siapa? Mungkin ada feedback Pak, barangkali saya terlalu banyak informasi yang saya sampaikan. Mungkin saya ini aja dulu, feedback dulu dari Pak Aan, mungkin gambarannya. Iya. Untuk arahannya tentunya yang diharapkan menjadi agen yang qualified itu harus mempertahankan repeat order, ya itu ada kisaran 25 juta itu ya untuk per bulannya ya, untuk agennya Pak ya. Ya Untuk artinya dari 25 juta ini untuk order awalnya aja Pak. akad kan suaranya Pak, nggak kedengeran. Oh sebentar, sebentar Pak. Oke, bentar, bentar. Suara terus Pak. Tes, suara masuk. Ya udah masuk. Oke, Ya, jadi 25 juta ini Pak, ini hanyalah akad awalnya Pak. omset. Jadi pulaan pertama. Nah, pulaan pertamanya 25 juta Pak. Jadi nanti 25 juta ini akan punya jenengan bebas pilih produk. Jadi ini 25 juta ini tidak ada uangnya, itu tidak untuk pendaftaran, tidak untuk biaya training, nggak ada sama sekali Pak. Semuanya adalah pulaan, dirupakan produk. Nah, 25 juta ini pulaan pertama. Karena punya diskon 40%, maka Bapak bayarnya hanya 15 juta. Artinya, pulaan Bapak itu bayarnya 15 juta, tapi nanti jual ke customernya itu kan 25 juta. Hingga 10 juta itu menjadi keuntungan.
Nah, repeat order itu 2 juta saja, Pak, per transaksi. Hmm. Tapi kalau dropship, misalkan Bapak punya customer di Surabaya. Nah, daripada kirim dari Tangerang ke Surabaya, suruh ambil di toko saya, itu dropship. 1 biji pun dilayani, Pak. Yang penting ongkirnya sudah dihitung, ditanggung oleh customer yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu gitu. Nah, repeat ordernya 2 juta, Pak, per transaksi. Jadi nggak harus 25 juta lagi, nggak harus. Cuma, Minimal itu 2 juta. Minimal ya. iya, Pak, repeat order 2 juta repeat ordernya. Tapi kalau dropship, Pak, boleh. Dropship itu artinya hanya 2 eh, juta itu dihitung berapa lama? Sebulan itu atau 2 pekan? gimana, Pak? Hitungan qualified-nya tuh 2 juta itu repeat ordernya sebulan. Bukan, Pak, per transaksi. Kalau supaya tidak turun itu di 15 juta, Pak. Minim omset. Akumulasi kalau Minimum 15 omset. juta, Pak. Nah, hitungan evaluasinya itu qualified repeat ordernya berapa? Berapa ini? Berapa yang harus kita adakan sampai 1 bulan full gitu? Oke. Omsetnya itu. Jadi ada standar untuk agen mau naik ke distributor, maka harus 120 juta kali 3 bulan berturut-turut supaya Oh, dapat diskon 50%, Pak. iya paham. Nah, tapi 120 juta itu nggak harus langsung kulaan sekali transaksi. Tapi kulaannya 2 juta, 5 juta, apa pokoknya di total kulaannya itu 1 bulan 120. Bulan depan 1 bulan Oh, 120. Bulan depannya lagi 1 bulan 120. Bulan keempat langsung jenengan naik jadi distributor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagai agen supaya tidak turun ke subagen, tidak turun ke 30%, maka minim 1 bulan itu harus capai 15 juta, Pak. iya. Itu supaya tidak turun. Jadi minim omset di 15 juta. Hari ini, karena misalkan bulan ini 25 juta, misalkan gitu, maka bulan ini ya pasti lolos, Pak. Bulan depan kita mungkin jalan lagi. Tapi 15 juta misalkan itu bulan pertama nggak nyampe ya, Pak ya. Misalkan bulan pertama itu cuman 10 juta, Pak. Bulan kedua apakah langsung turun subagen? Tidak, Pak. Tetap perhitungan kita 3 bulan. Jadi dihitung akumulasi juga. Artinya bulan pertama 10 juta, bulan kedua ternyata 12 juta, Pak. Berarti kan masih di bawahnya lagi, Pak. Iya kan? Nah, perhitungannya di bulan ketiga. Artinya 15 itu kali 3, Pak. Berarti kalau 3, berarti kan 45. Karena bulan pertama sudah 25, bulan keduanya 10, bulan ketiganya misalkan 12, maka di total, Pak, 25 tambah 10 tambah 12. Ini masih di angka 47. Sedangkan minimal omset kan 15. Kalau 15 kali 3 ketemunya 45. Sehingga lolos, Pak. Meskipun 2 bulan nggak capai gitu, Pak. Kenapa? Karena ada kulaan tadi 25, Pak. Jadi hitungnya per 3 bulan. Kecuali dalam waktu 3 bulan ternyata nggak tembus atau di bawah 45, itu memang nanti dimungkinkan turun. Tapi kita nggak fokus ke turunnya sih, Pak. Karena kita selalu kasih mindset pada mitra kita dengan produk yang sedemikian lengkap, value-nya juga bagus,
marketingnya sudah kita siapkan, tokonya kita, bisnisnya juga sudah kita dampingi, kita malah fokusnya adalah gimana membantu atau mensupport agen agar segera menjadi distributor. Nah, itu gitu. Jadi transfer knowledge, transfer mindset, transfer juga strategi itu diarahkan kepada pertumbuhan, Pak. Bukan diarahkan kepada ketakutan akan turun akad. Nah, itu gitu. Ada lagi Pak mungkin pertanyaan? Ya, sementara itu dulu yang Baik. saya bisa tampung. Nah, coba kita akan masuk ke dalam potensi ya Pak ya. Kita bicara potensi. Misalkan pada saat Bapak merancang sebuah bisnis ini, rencananya saya ingin jadi agen SR12, nanti saya bikin ruko, nanti saya akan dibantu anak saya, dibantu oleh istri saya. Adakah sudah di bayangan Pak Aan itu nominal Pak atau suatu target kepingin mencapai omset berapa dan keuntungan berapa di bisnis SR12 Pak? Mungkin bisa dibantu jawab. Adakah sudah punya rancangan atau punya perencanaan seperti itu? Pingin untung berapa? Pingin jualan berapa di SR12? Kalau buat saya sih untuk proses pertumbuhan gitu ya Pak, dalam tempo 3 bulan bisa qualified agen Pak, yang diharapkan itu dulu Pak. Nanti kalau kita sudah ada testimoninya dalam tiap bulan kita berhasil, nanti langkahnya ke depan lebih enak gitu Pak. Betul. Kalau buat saya sih ingin punya visi misi yang disampaikan tadi kan bertumbuh, berkembang dan mandiri. Makanya saya mau buat skalanya seperti minimarket gitu Pak. Minimarket gitu. Jadi orang-orang yang sudah punya minimarket sekelas franchise itu kan mereka membuat salah satunya yang saya lihat merek itu salah satunya ada Dandan. Itu kan udah tersebar ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat di SR12 di sepanjang jalan saya di daerah Tangerang, gitu ya, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, saya belum lihat minimarket gede, judulnya SR12. Nah, jadi saya punya keinginan bagaimana saya punya toko besar SR12 gitu. Kalau melihat modal awal minimarket sekelas Alfamart atau Indomaret minimal 500 sampai angka 1M gitu Pak ya, belanja barang full gitu. Ya omset saya ke arah situ Pak. Bagaimana bisa ke arah angka 500 lah. Punya minimarket sekelas Indomaret, Alfamart 500 belanja gitu. Kalau keuntungan katakanlah sudah bisa qualified sampai berhasil jadi distributor. Distributor aja kan 120 ya Pak, 3 bulan berturut-turut ya Pak ya. Iya Pak. Nah, ya visi saya bagaimana angka itu bisa tercapai dulu Pak angkanya. Itu kalau udah bisa tercapai, pasti punya visi besar lagi. Ya, angka yang pertama yang harus saya jalanin bagaimana menggali kekuatan saya, potensi usaha ini yang harus saya jalanin dengan berbagai ilmu yang nanti akan saya jalanin. Ya saya berharap bisa tembus di angka 120 dulu gitu Pak. Kalau udah bisa tembus, insya Allah jangka panjangnya ini bisa ke retail yang lebih besar gitu Pak. Kelas apa gitu Pak. Itu aja sih. Hal yang kecil, yang omsetnya gitu Pak. Yang ada di kepala saya itu bagaimana omsetnya bisa di angka 500 000 000 gitu. Omsetnya itu. Ya itu.
Sebab saya udah bicara sama istri saya sih udah lama Pak, sejak Januari, tinggal kesiapan dukungan dari kesemuanya ini kita sudah mau mulai startnya di Agustus Pak. Karena dananya sudah mulai kelihatan dananya, Baik, baik, Pak. kesiapan dananya gitu. Bapak berarti secara kontrak kontrak rukonya itu per Agustus ya, Pak ya? Iya Pak, mulai Berarti startnya kan Pak. Pak untuk belanja barangnya dimungkinkan bulan ini berarti Pak ya? Awal-awal Pak, awal Agustus. Awal Agustus itu kontraknya jalan. Tapi Kontrak untuk jalan. kontrak jalan berarti kan untuk apa order order barangnya pastinya kan masuknya bulan ini ya Pak ya? Atau gimana? Kita setara di pertengahan Agustus. Awal order barang akadnya itu di awal Pak, awal Agustus. Oh, masuk ke awal Agustus saja? Atau Agustus Iya, itu play play launching gitu loh Pak? apa namanya? Apakah Agustus itu langsung launching? Jadi Agustus itu barang udah ready di ruko gitu loh. Iya, Berarti kalau jadi nanti Agustus, pra-launching pra-launchingnya itu di awal Agustus, nanti grand launchingnya di tanggal 15. oh gitu, siap-siap. Berarti kalau tanggal 15 grand launching sebenarnya salah satunya mungkin ini Pak, saran saya itu memang kita sudah mulai memilih produk yang mau kita display di ruko ya Pak ya. Dan tentunya saya Iya, izin betul. untuk apa namanya mungkin kita bisa ngobrol intensif terkait dengan perencanaan dan persiapannya juga ya Pak ya. Karena kita juga luar biasa Iya, sekali ini. Berarti Bapak udah mulai apa namanya perencanaannya itu sudah matang. Tinggal kita cocokkan gimana konsepnya gitu loh Pak. betul, Ah, jadi betul. yang pertama mungkin saya mau kalau memang keinginannya adalah satu eh, minimarket, sekelas minimarket seperti itu, maka ini saya perlu coba izin ini Pak ya. Nanti kita ini Pak ada to-do list ya Mhm. yang harus kita lakukan Pak. Mungkin beberapa Ya, hal kita komunikasi secara intensif untuk apa persiapan eh, kita bisa bilang ya Pak ya minimarket. Nah kan cita-citanya ini ya Pak ya iya betul Pak. minimarket SL12. Nah, ini luar biasa karena memang beberapa produknya ini memang mulai geser Pak. Apa ada waktu itu di podcastnya Renal Kasali Pak itu diliput Pak. Mhm. Pak Tony judulnya itu juga agak bombastis juga judulnya. Karena ini produk Mhm. SR12 dalam tanda kutip mulai menggusur produk-produk Unilever, Pak. Itu di Mhm. Renat Kasali. Nanti saya kirimi ininya, apa namanya, link YouTube-nya. Oke. Yang pertama memang saya mungkin tanya, Pak, terkait dengan lokasi. Itu lokasinya nanti di mana Mhm. rukonya. Mhm. Kemudian ini sementara satu tempat ya, Pak ya? Atau berapa Iya, satu tempat, satu ruko dulu Pak. satu ruko dulu. Iya. Ya, kemudian nanti di sini rencana manpower-nya, Pak. Apa? Jumlah SDM, Pak, yang dilibatkan. Karena kita bicara minimarket kan berarti paling tidak dari komposisi yang Bapak ini taruh orangnya di sana itu ada berapa orang, Pak? Kasir, ada SO, ada apa itu rencana berapa orang, Pak?
Untuk yang menangani awal itu keluarga, Pak, untuk manajernya anak saya, kepala Manajer toko. anaknya Pak ya. Iya, Anak yang nanti pertama itu ya Pak untuk ya, yang kelahiran 98 itu ya Pak ya. kenapa? Yang anak pertama tadi Pak ya, yang kelahiran 98 tadi ya. Rencananya anak kedua, Pak. Anak pertama mau kuliah dulu, Pak. Oh, anak kedua. Anak kedua tahun 2002, Pak. 2002, usianya Jadi 22, usianya Pak. 22 ya Pak ya. Iya. Terus Pak, ada siapa aja Pak? Siapa? Ada siapa lagi? Mungkin manpowernya karena ini kan ruko ya Pak ya. Iya. Istri saya sebagai perangkap kasir, Pak. Sementara bendahara. Untuk awal-awal paling kita handle dulu di keluarga, Pak. Nanti bertahap karyawan dan sebagainya pasti saya buka lowongan. Oh siap. Kalau boleh tahu Buka lowongan. rukonya ukuran berapa Pak? Ruko sudah ada di lokasi di Bojong Sari, Sawangan. Cuman karena bulan ini saya mau survei waktunya belum ada, jadi belum bisa saya sebutin nih Pak. Ininya luas Ukuran. depannya Pak, ininya belum Pak. Oh, Nanti belum tahu saya ya Pak ya. laporan Pak. Saya laporan di pekan ketiga Pak. Oke siap. Di atas Dua tanggal lantai atau 25 satu lah. lantai Pak? 2 lantai Pak. Dua lantai ya. Iya, 2 lantai rupanya. Berarti itu posisi lokasinya itu dekat apa Pak? Kalau boleh tahu. Dekat perumahan Sila at Sawangan, Bojong Sari. Perumahan Sila at Sawangan, Bojong Sari. Fasum Pak? Sila at Fasum di sana Sawangan. apa aja? Kenapa? Dekat rumah sakit kah? Dekat masjid Oh, kah? Dekat pasar kah? itu kalau secara Depok itu kan Depok yang dibilang city Pak atau distriknya Depok itu yang pertama kan dari UI Pak, Margonda, Jalan Margonda. Nah ini Depok, distrik Depok kedua ini Jalan Bojong Sari itu yang akan jadi pusat kota. Makanya di situ udah lengkap Pak, mulai dari rumah sakit, Starbucks, Pepsi, McD, jalurnya deket semua Pak dari ruko yang saya jalanin Pak nantinya. Oke Jalurnya. siap-siap. Berarti lokasi ini pinggir jalan juga ya Pak ya berarti ya? Ya, pinggir jalan Boulevard, Jalan Raya Bojong Sari. Oke, siap-siap-siap. Oke, ini berarti nantinya perlu ini Pak. Yang pertama mungkin eh, pilih produk Pak ya. Mungkin dari katalog yang kita punya itu Ya, Bapak mulai ngelis tuh, oke. list produk List produk. Oke, yang mau diorder untuk agen Pak. oke. Nanti saya akan kirimi Excel-nya Pak. Oke. Nanti Bapak tinggal isi kuantitinya. Nanti akan muncul totalannya, Pak. Di sana nanti masih harga katalog, nanti di bawahnya di diskon 40%. Oke. Jadi Pertanyaan saya tim tim Pak Arvin yang lokasi di daerah Depok ada nggak di sana? saya punya mentor Pak di sana. Itu lokasinya di Jakarta Selatan. Monggo kalau jenengan mau ke kantor, itu di Jakarta Selatan, Pak. Di Oh ada ya kalau di rumah kantor ya. di Lenteng Agung, Pak, deket gak, Pak? Lenteng Agung dari Sawangan nggak begitu jauh Pak, paling 1 jam sampai Pak. Oh ya,
Monggo kalau berkenan mau saya jadwalkan kapan Pak. Cuman eh, mungkin setelah dari Makassar Pak, karena beliaunya ada seminar di Makassar. Mungkin saya nggak apa-apa saya bantu jadwalkan gitu. Iya, 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 boleh, boleh. Nanti awal-awal bulan boleh, Pak? Ah, ah. Mungkin Awal-awal bulan. minggu minggu depan nggak apa-apa Pak. Jadi biar Minggu depan. prepare-nya nutut gitu ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Mungkin yang kedua, saya selain list produk itu nanti 25 juta itu minimal, Pak. Artinya kalau memang dirasa kebutuhannya lebih, itu boleh, Pak, di apa Oh iya. namanya? Karena kan nantinya saya pengen tahu yang pertama itu nanti ruko kan karena konsep ruko di sana itu nanti konsepnya langsung dibuat minimarket atau dibuat toko, Pak. Ya, nanti saya laporin, kan nanti saya foto, Pak. Kalau Betul. sekarang belum bisa saya Karena kan laporin. hubungannya dengan sistem apa stok barang juga kan, Pak. Kalau konsepnya Iya, minimarket tapi kalau produknya 25 juta kan agak lucu, Pak, nanti, Pak. betul. Betul. Karena kan terlalu sedikit nanti, kosong melompong ini. Iya, iya, benar, benar. Nah, tapi kalau dibuat konsep toko, berarti nanti seperti toko listrik atau toko pulsa gitu Pak. Jadi orang apa datang kemudian kita ambilin produknya kita yang anu kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau Hmm. minimarket kan orang keliling, berarti kan harus ada rak-raknya, ada lorongnya, mereka ambil sendiri baru Hmm. terpusat ke kasir kan gitu Pak. Otomatis kan Iya. kalau konsep minimarket ini berarti memang produknya ini secara buffer stoknya lumayan. Sebenarnya kalau misalkan di kita itu konsepnya minimarket itu nanti posisinya pasti bulan keempat jadi distributor setelah melampaui 120 kali 3 bulan itu Pak. Jadi istilahnya itu 120 kali 3 bulan itu masih 40%, tapi order di atas itu 50% diskonnya itu gitu. Sehingga nanti memang saya coba komunikasikan ke tim pusat gitu ya terkait dengan apa namanya Pak An ini secara Hmm. konsep ingin dibantu untuk apa namanya pembukaan rukonya ini seperti ini. Ya, betul, betul. Ah, ah. Ini mohon Hmm. maaf Pak izin terkait dengan apa kesiapan dananya itu eh, bisa di ring Pak berapa gitu Pak untuk yang sudah ready liquid atau cashnya itu Pak. Kita lagi nunggu pencairannya aja, Pak, minggu depan. Estimasi berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Di angka 50 ada, Pak. Oh di Di angka angka 50 ya 50 Pak ya. sampai 100 ada. 50 sampai 100. Oh siap Pak. Oke. Berarti nanti kita nanti diskusi kaitannya dengan konsep minimarket atau nanti toko gitu ya. Tentunya Iya. dengan kondisi nanti mereport atau ini Pak, apa kondisi rukonya ya Pak ya, luasannya, kemudian nanti mungkin bisa disampaikan apa ya Hmm. layout layout ruko ya terkait dengan luas ya, kemudian mungkin di video area-areanya gitu ya Pak ya. Ya, nanti kan mungkin bisa kita kasih masukan nanti apakah perlu ada gudang di ruko tersebut ataukah gudangnya terpisah kan gitu ya Pak ya. Terus nanti mungkin Hmm. layout mungkin nanti eh, kasir di mana mungkin kalau misalkan konsepnya minimarket tapi kalau konsepnya toko berarti nanti eh, apakah kita pakai etalase ataukah ada rak-rak gantung atau rak gondola atau apa kan gitu Pak ya. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Betul. Ya, oke. Terus mungkin sebenarnya Pak, yang poin keempat ini
selain nanti list produk yang mau diorder untuk agen ini segera diisi, itu sebenarnya poin keempat ini kita sudah mulai gerak, Pak. Geraknya tapi gerak masih ini ya, Pak ya. Saran saya sih eh, geraknya itu adalah brand aktivasi ya, Pak ya. Hmm. Ini kita sudah mulai masuk ke terutama untuk database-nya Bapak ini. Hmm. Terus konten-konten apa ya? eh, Segera dibuka minimarket SR12 itu kita sudah mulai ini, Pak. Oh ya, Bahkan boleh, kalau boleh, boleh. misalkan mau itu sebenarnya di toko branding tokonya Hmm. itu sudah ada banner, tapi bannernya Hmm. itu ya kayak segera akan dibuka eh, pusat herbal dan kosmetik di mana tadi? Di Bojong Sari Depok. Ah, kan itu, Pak. Nah, ya, kan gitu loh, Pak. Buat orang Iya, ya. penasaran gitu loh, Pak. Jadi Hmm. di tokonya itu belum ada produknya, Pak, tapi sudah ada tulisan akan segera dibuka pusat herbal dan kosmetik gitu ya, kira-kira gitu, Pak. Nah, jadi orang itu Hmm. sudah, oh apa ini, apa sih itu pusat herbal, apa itu? Nah, di bulan Agustus sudah mulai orang kelihatan, oh lengkap ya produknya. Jadi ganti-ganti gitu loh, Pak. Jadi Iya, iya, iya. Benar. kan kita ruko sudah kontrak berapa tahun itu, Pak? Setahun, 2 tahun, Pak. 2 tahun. Maka sudah mulai bisa ditempel itu per 1 Agustus berarti atau Hmm. bagaimana? Gimana, Pak? Diulang, Pak? Jadi biasanya ruko itu kan ada ini, Pak, ada apa namanya billboard atau ada plakat ya, Pak ya. Nah, Hmm. plakat sebelum kita masukkan barang-barang kita ke ruko itu, plakatnya itu Hmm. adalah isinya di sini akan segera ada pusat herbal dan kosmetik Iya, iya. Hmm. SR12 atau apa gitu ya. Nah, tapi Iya. membuat orang itu penasaran. Tapi belum launching kan, launchingnya masih tanggal 15. Jadi sebelum Hmm. tanggal 15 itu dikasih banner. Jadi brand aktivasinya di online jalan, ya di offline-nya Hmm. juga jalan. Iya, betul, Pak. Kan itu, Pak. Iya, betul, betul. Jadi kemudian bahkan ini, Pak, sebenarnya kalau Bapak sudah mulai ini, sudah ada list produk yang mau diorder untuk agen dan sudah Hmm. akad ya, Pak ya, Iya. itu sudah bisa jualan dengan akad agen, Pak. Jadi kalau sudah ibaratnya sudah transfer, tapi walaupun misalkan barangnya belum didisplay di ruko, Pak, itu sebenarnya Hmm. jualan online-nya jalan aja, Pak. Oh, Jadi iya, iya. Udah tim mulai ya. on, Oke. jadi timelinenya kira-kira gini. Timelinenya ya, Pak ya, timeline kita bicara timeline. Jadi kita bisa siap mungkin ada fase pra, ada fase pas launching, ini pas launching, ada fase pasca. Di fase pra ini kan satu berkaitan dengan apa akad usaha dulu, Pak. Hmm. Jadi ini pilih produk, terus bayar atau transaksi, ya, terus Iya. kirim ke lokasi. Yang kedua, ini Iya.
Satu brandingnya kalau misalkan di online nanti bikin Ini apa Pak? Kirim ke lokasi ya? apa? Itu maksudnya kirim ke lokasi barang maksudnya? Ya, barang kan ini akad usaha agen kan pilih produk, jenengan bayar, kirim ke lokasi itu maksudnya eh, dari gudang Bogor mau ke Depok atau ke rumah Bapak, atau Bapak bisa ambil ke gudang Bogor, boleh. Oke, Nah, jadi kirim ke lokasi atau ambil ya Pak ya, kira-kira gitu ya. ambil ya Nah, jemput. kalau nomor 2 itu kan branding Pak ya. Jadi belum launching, kita harus sudah branding online. Branding online Oh itu ya, apa? Ya sudah, berarti ini harus ada HP CS ya Pak ya, nanti ya Pak ya. apa namanya? HP CS, Artinya? HP customer service. Oh HP. HP Oke. customer service atau pakai HP keluarga tadi, salah satunya yang dijadikan customer service. Atau Pak Aan sudah mulai story-story WA. Bismillah, mohon Ya doanya nanti teman-teman ya, segera saya akan dibuka pusat herbal dan ini Pak, kosmetik di Depok. harus saya punya IT Pak sekaligus admin untuk apa? HP khusus buat eh, CS-nya itu. HP Ya, yang khusus. penting nomornya sih Pak, nomornya, Betul. nomornya. Pakai HP yang lama nggak apa-apa, pakai HP anak nggak apa-apa, tapi nomornya memang dikhususkan untuk kantor atau nomor bisnis, kira-kira gitu. Oh iya. Jadi contoh Oke. kayak saya ini kan HP pribadi saya, komunikasi dengan mitra, komunikasi dengan teman-teman umum. Tapi saya juga punya HP admin Pak, yang itu dipegang sama admin. Yang Iya gitu oke. Pak ya. Nah itu yang nanti dijadikan branding online. Selain Iya HP, iya. ini saya coba detailkan. Ini ada HP ini nanti larinya ke WA ya Pak ya. Itu bikin Iya akun Instagram ya Pak ya, iya. TikTok, sama Shopee Oke Pak. oke. Minimal ini ya Pak ya. Iya Oke, terus branding offline itu berarti yang saya bilang tadi Pak, bikin banner aja Pak di oke. rukonya itu. Jadi walaupun rukonya masih kosong, belum ada barang, tapi kita sudah ada tulisan gitu. Segera hadir ya, pusat herbal skincare dan kosmetik. Coming soon. Nah, kan gitu Pak. Ya, itu branding offline ini pakai banner di lokasi. Oke. Kemudian nanti bagian marketing ya Pak ya. Iya. Di sini mulai bikin yang namanya konten Pak. Konten nanti ada yang kami sediakan. Saran kami ada yang jenengan produksi sendiri atau original. Karena kalau kami sediakan itu kan terkait dengan semuanya Pak ya, umum. Itu jenengan join di Telegram itu semuanya lengkap. Nah, sedangkan konten original itu apa Pak? Nanti mungkin anak Bapak yang selaku manajer ini itu ke lokasi, terus habis itu bikin semacam kayak apa namanya, mengenalkan diri sebagai apa namanya business owner, terus nanti lokasi apa namanya tokonya itu nanti di sini, kemudian kira bikin apa namanya gimmick Pak, bikin gimmick apa ya, pada saat launching silakan belanja gini-gini, ada diskon apa, ada bonus apa, misalkan banyak Pak. Nanti saya rekomendasikan produk murah-murah untuk dijadikan gimmick untuk pengunjung traffic biar masuk. Saya ada produk
parfum itu yang murah, yang ada yang 5 ribuan itu ada Pak, parfum kecil-kecil itu loh Pak. Itu ada 5 ribuan, ada yang 10 ribu gitu Pak. Itu bisa dijadikan eh, bahan marketing itu seperti itu. Iya, iya. Nah, pra ini juga jenengan sudah bisa sebenarnya sales Pak, tapi masih mungkin dropship atau open pre eh, Mhm. kalau pre-order enggak juga sih, langsung apa namanya open order by online. Karena kan Open order banyak. ya bisa Pak. Jadi walaupun tokonya belum buka, itu kita harus sudah mulai jualan Pak, menurut saya. Minimal ya, artinya kan, loh, kamu jualan apa? Ini loh herbal ini udah sudah punya data data customer Pak. Oh. Kalau dropshipnya artinya apa nih? Yang atas. Dropship itu nanti ya sama Pak. Misalnya di online itu kan Bapak belum belum apa namanya posisi di Depok. Ternyata ketika jualan itu ada orang Surabaya beli ke Bapak. Ya udah kan nggak usah ngirim dari Depok ke Surabaya, kan ada saya Pak. Jadi tinggal Bapak transfer aja ke saya, ya diskon 40%. Terus nanti ditambah ongkir, saya yang packing di Surabaya, saya akan kirim barangnya ke customer Bapak yang di Surabaya, itu dropship Pak. Memang nggak mengurangi barang Bapak, tapi menambah omset dan profit gitu. Iya, iya. Itu gitu Pak. Dan sudah mulai yang namanya di sales ini adalah open reseller. Jadi sebelum launching itu malah sudah punya toko Pak. Bayangan saya, jenengan sebelum launching itu bikin di open reseller itu nama Zoom-nya adalah business opportunity Pak. Nanti saya bantu untuk saya ngisi Pak. Saya ngisi Zoom. Jadi Bapak tinggal cari calon-calon reseller, ya calon reseller Bapak. Saya mau buka toko di Depok. Saya mau ini apa? Saya butuh reseller banyak. Saya open reseller gini gini gini. Kayak gimana sih jadi reseller, keuntungannya, gimana cara jualnya dan sebagainya. Ayo ikut Zoom ya sama Pak Arvin, namanya Business Opportunity atau BOP. Nah, saya biasanya ngemasnya itu adalah menjadi ayo jadi bos. Bos itu singkatan Pak, Business Owner SR12. Nah, gitu kira-kira. Ayo jadi bos gitu ya. Gitu. Biasanya narasinya gitu Pak. Ayo jadi bos, ayo jadi entrepreneur. Nah, sehingga belum launching, pasukan jualan Bapak itu sudah ready. Paling tidak misalnya dari jenengan ajak-ajak, nyata komunitas tadi, foundation dan sebagainya itu ada 20 orang aja, misalkan itu. 20 orang jadi pasukan, Pak. Ya itu kalau misalkan 20 orang itu omsetnya 1 jutaan, ya sudah 20 juta, Pak. Barangnya sudah habis. Kan barangnya udah 25 juta. Nah, itu hanya dari open reseller. Jadi pra launching itu adalah hal yang harus Bapak kerjakan sebelum launching, Bapak. Artinya tidak menunggu selama Bapak secara modalnya siap. Ya, tadi kan di info kalau paling tidak minggu depan saya sudah cair, kan gitu ya. Cara modal sudah ada, gitu ya. Maka akad agen segera bisa dijalankan, brandingnya jalankan, marketingnya jalankan, salesnya jalankan sebelum launching. Nah, ketika launching ini harapannya ger gitu ya.
segala infrastruktur launching ini sudah dijalankan. Karena kalau pas launching baru nanti kita branding, baru kita marketing, baru kita cari mitra, baru kita nanti jualan, ya momentumnya kita yang terlalu mepet gitu sih Pak. Jadi ibaratnya sekarang tanggal 18, jenengan ada rencana launching tanggal 15, maka ya ini saran saya adalah segera langsung penuhi ini beberapa timeline di pra-launchingnya ini. Pasti harus ada produknya dulu, ya. Baru kita bikinkan marketing, branding, baru branding, marketing, baru nanti sales. Jadi di SR12 itu memang bisa jualan meskipun belum ada tokonya. Gitu Pak. Jadi toko itu bukan menjadi syarat wajib, tapi harus menjadi nilai tambah. Jadi sebelum ada toko harus punya customernya, harus ada ini tadi WACS-nya, Instagram-nya sampean, TikTok-nya sampean, Shopee-nya sampean, ini sudah ada semua. Begitu ada toko itu bus gitu aja, ger gitu aja. Nah nanti di sini di mungkin launchingnya kita nanti mungkin bahas strategi apa gitu Pak ya. Entah nanti bikin event. Ini intinya adalah GO kan Pak ya, grand opening. Itu misalkan timbang apa gratis timbang komposisi tubuh. Nah, berarti di sana itu bisa cek itu Pak. Lemak, bisa cek lemak perut, lemak tubuh, kadar air itu ada timbangan. Saya di Surabaya punya Pak, itu namanya timbangan Tanita. Timbangan apa namanya? Body composition. Itu ada. Atau misalkan dikombinasi dengan kerjasama dengan salah satu apoteker di sana atau mungkin apotik di sana, cek kesehatan gratis ya waktu GO-nya itu kita pas launching itu kita bicara kayak gitu Pak. Tetapi sebelum launchingnya ini yang justru banyak yang kita kerjakan itu. Ya. Baik Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Aan? Saya rangkum dulu apa yang Bapak arahkan. Nanti Ya. kalau ada sesuatu yang belum saya pahami bisa saya setting lagi. Ya, sementara ini demonya udah saya rangkum, sudah apa namanya kerangkanya udah ngerti, tinggal pelaksanaannya aja yang udah harus saya segerakan siapannya. Ya. Memang di saat minggu ini masih full Pak di kerjaan. Mungkin pas nanti pekan di akhir Pak. Ini kan pekan sekarang tanggal 18 ya Pak ya. 18 ya. Ya di 18 minggu depan sudah 23 ya. Iya Pak. Ya menjelang-jelang akhir bulan Pak, nanti saya bisa koordinasi lagi dengan Bapak gitu. Baik. Izin saya mungkin nggak apa-apa ya Pak ya, komunikasinya agak intensif mungkin, jadi kita saling pengertian aja. Ya, Jadi nggak apa-apa. no problem Pak. Jadi dengan misalkan chat saya barangkali saya belum bales karena ada ini, nggak apa-apa kok Pak. Jadi sama sekali tidak mengganggu saya. Saya juga makasih kalau misalkan memang malah ditanya itu, berarti artinya memang kita sama-sama siap bertumbuh. Dan nanti izin juga saya barangkali waktu itu saya reminder terus ke Bapak terkait dengan mungkin sampai sejauh mana perkembangannya, itu juga Bapak mohon untuk tidak terganggu juga gitu.
Iya, iya. Oke, dimengerti Pak. Baik. Hmm. Baik, Pak. Kalau gitu Hmm. nanti mungkin bisa kita lanjutkan via chat dan juga nanti bisa japri ke saya atau mungkin ke admin boleh, langsung ke saya juga boleh. Insya Allah Ya, nanti kita mulai ya, usaha ini adalah yang paling penting. Mungkin saya tutup dengan closingnya adalah di bagian niat untuk usaha ya Pak ya. Jadi tadi betul, betul. saya notice banget Bapak menyampaikan bahwa salah satu alasan untuk di SR12 ini adalah sangat sangat kena ya, atau sangat sangat Ya, cocok dengan ya visi misinya di itu Pak ya. samping itu Pak, hal yang sangat mendasar tuh begini Pak. Istri saya kan beberapa waktu yang lalu sudah resign dari mengajar Pak, mengajar sekolah. Oh, iya. Jadi sekarang karena usia kita sudah 50 tahun, kita berdayakan anak-anak kita Pak, yang Hmm. terutama nomor 2 dulu, nomor 2 gitu. Nah, pendampingannya dari istri saya ini sudah mau lepas daripada les privat. Oh, Nah, iya. karena kan menunggu dana dari saya. Nah, ketika cair di akhir bulan, menjelang akhir bulan ini cair, jadi memang fokusnya anak nomor 2 sama istri saya memang nanti tugasnya hari-harinya di situ, Pak, di SR12. Itu udah Oh, komunikasi gitu. Nah, tinggal kan kematangannya seperti apa, teknis pelaksanaannya seperti apa, momentumnya apa yang saya mau jalanin, nanti ketika sudah siap semuanya, ya pasti saya konsultasi lagi ke Bapak nih, siap siap Pak. Iya. gitu. Sambil nanti ikut Zoom juga istri saya, biar istri saya jadi tambah paham gitu, Pak. Iya Pak. Seperti itu, Pak. Tiga-tiganya nggak apa-apa Pak. Jenengan, istri sama anak Pak. Karena nanti Ya, satu frekuensi juga. betul, betul, Pak. Betul. Betul. Iya. Jadi kan memang dia lulusannya SEMEA bagian pemasaran, jadi nyambung gitu, Pak. Oh gitu. Anak saya nomor 2. Anak saya nomor 2, dia besarnya di sana, Pak, di Wonogiri. Oh, Besarnya, Wonogiri. Ini sekolahnya. cocok banget Ya, ini sama Coach Adam ini. Soalnya istrinya juga Wonogiri ini. Wonogiri. Nah, jadi sekarang dia kerja di Bintaro, dia jaga rumah di sana, Pak, office boy sekarang ini. Hmm. Nah, saat ini, nah nanti saya tarik supaya dia ngurusin ini semua, termasuk saya bertiga nih jadinya Pak sebagai eh, foundernya lah di SR12 khusus internal saya gitu Pak, Siap siap. keluarga gitu. Ini memang udah bicarain udah jauh-jauh hari, jadi tinggal bagaimana teknisnya ini dibimbing Bapak biar nanti saat launching kita sudah mateng gitu Pak. Siap Pak. Siap Pak. Nah, sementara Bismillah itu dulu Pak, nanti semuanya. kalau ada pertanyaan lagi nanti saya rangkum lagi Pak ya. Siap. Oke ya. Nah, Ya, ya. Oke. Bismillah ya Pak Makasih ya. Pak. Jadi Ya, kita sama Pak. jalankan bersama ya, tentunya segala sesuatu kalau kita mulai dengan niat yang baik, insya Allah akan mengantarkan Amin. pada jalan yang terbaik juga. Dan mudah-mudahan Amin. ini tidak hanya menjadi sebuah bisnis, melainkan sebuah wasilah, tidak hanya untuk keluarga dan anak-anak kita Pak, tapi dengan Bapak sudah mulai meniatkan untuk memiliki suatu usaha, bahkan sudah punya niatan untuk ada ruko, nanti suatu saat jadi minimarket SR12, maka kita harus yakin bersama bahwa usaha kita tidak hanya untuk keuntungan kita pribadi, melainkan juga bisa memberikan manfaat yang luas kepada sekitar kita, entah dalam rupa manfaat dalam hal produknya ataupun manfaat dalam hal membuka lapangan pekerjaannya, Pak ya. Oke, baik Iya, Pak. betul. Ini karena juga di Surabaya ini sudah barusan adzan asar, izin saya Oh iya. cukupkan untuk sesi Zoom kita. Mudah-mudahan Ya, nanti segala action plan yang tadi sudah kita diskusikan itu nanti kita ya. bisa eksekusi dengan segera.
agar nanti Amin. hasilnya bisa kita dapatkan dengan maksimal ya Pak ya. Oke, kita Baik, tutup baik. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Pak Aan. Ya, mudah-mudahan lancar Ya. usahanya, kerjaannya juga tuntas ya Pak ya. Di sela pada Amin. saatnya Bapak kerja masih menyiapkan usaha untuk anak dan istrinya. Ya, Amin. Iya, lancar iya, Pak. untuk Siap. semuanya. Salam buat ibu dan juga anak-anaknya ya Pak ya. Iya, Ya, baik, Pak. jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arifin ya. Mohon izin. Sama-sama Pak. Ya, ya, Pak. Ya, Izin saya Assalamualaikum. tutup G. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Oke. Pak.